Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang berjudul Agama dan Kehidupan, Hakikat Manusia sebagai Hamba Allah. Kelompok 3 yaitu anggotanya 1. Royan Zulfikri dengan NIM M1A1 15037. Kedua, M. Kiki Husyairi dengan NIM M1A1 18026. Yang ketiga, Aryo Fitrianto dengan NIM M1A1 20021. Yang keempat, M. Fahri Nugraha dengan NIM M1A1 20023. Agama dan kehidupan manusia. A. Fitrah beragama bagi manusia. Agama dan manusia adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Di sini bertemu antara agama sebagai satu hakikat yang benar dan manusia dengan akal dan hatinya sebagai makhluk pencari kebenaran. Agama Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai agama terakhir dan penyempurna dari agama-agama sebelumnya, Yahudi dan Nasrani, adalah satu-satunya agama yang selaras dan sesuai dengan fitrah manusia. Karena Islam hingga kini merupakan agama yang masih murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah Allah dalam ayat di atas maksudnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. B. Makna dan klasifikasi agama. Dilihat dari sifat dan sumbernya, agama dapat diklasifikasikan kepada 3 kategori, yaitu 1. Agama wahyu samawi dan agama bukan wahyu ardi. 2. Agama misionari dan agama bukan misionari. Dan 3. Agama ras geografis dan agama universal. A. Agama wahyu samawi. 1. Berpokok pada konsep keesaan Tuhan. 2. Beriman kepada Nabi. 3. Sumber utama tuntunan baik dan buruk adalah kitab suci yang diwahyukan. 4. Umumnya lahir di Timur Tengah, lahir di daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh ras Semitik. 5. Misionari. 6. Memberikan arah yang jelas dan lengkap, baik aspek spiritual maupun material. 7. Jelas dan tegas. Melanjutkan penjelasan dari Arya. Yang B. Agama non wahyu atau ardi. Memiliki sifat tidak demikian, tidak beriman pada Nabi, kitab suci tidak penting, lahir di luar itu, kabur dan elastis, misioneri, genetik berat kepada aspek spiritual saja. Secara umum, kesadaran manusia akan pentingnya agama dan kehidupan manusia, antara lain karena agama merupakan yang pertama sumber moral, petunjuk kebenaran, sumber informasi tentang masalah metafisika, dan bimbingan rohani bagi manusia, baik di saat suka maupun duka. Agama Islam dan ruang lingkupnya. Agama Islam adalah risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Karena itu, agama Islam mengandung 3 komponen pokok yang terstruktur dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 3 komponen utama ajaran Islam tersebut adalah: yang pertama, akidah atau iman; yang kedua, syariat atau ibadah; yang ketiga, akhlak atau muamalah. Dan B. Tanggung jawab manusia dalam Islam. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Penempatan dan pemberian faktor tanggung jawab ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Yang pertama, kemampuan untuk mengetahui sifat-sifat, fungsi,
dan kegunaan segala macam indera. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat ke-31. Yang kedua, tundukkannya bumi, langit dan segala isinya, bintang-bintang dan planet-planet dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Jathiyah surah ke-45 ayat ke-12 sampai 13. Yang ketiga, potensi akal pikiran dan panca indera terdapat dalam Quran surat Al-Mulk surah ke-67 ayat ke-23. Yang keempat, kekuatan positif untuk mengubah corak kehidupan dunia terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penulisan dalam PPT ini yang membuat dosen merasa ragu atau ada yang kekurangan. Mohon untuk dosen agar memberikan masukan dan saran untuk kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.